Fokus riset saya yakni di pengembangan alat konversi energi kimia menjadi energi listrik atau disebut sebagai fuel cell. Ada program seperti program homestay yang kita bisa belajar, bekerja, juga bisa jalan-jalan. Waktu itu aku pernah kena cacar. Saya suka banget sama bidang ilmu komputer, robotik, dan kecerdasan buatan. Hidup di luar negeri itu sangat berbeda sekali dengan hidup di Indonesia, khususnya kehidupan di Jerman. Itu begitu jauh dari Indonesia, dan ketika pertama kali tiba di sini harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini. Di samping itu juga saya jauh keluarga, jadi apapun yang saya lakukan di sini harus bisa dilakukan sendiri, seperti memasak, terus dan juga belanja di supermarket gitu. Dan tantangan yang sering saya hadapi itu biasa di bahasa, karena di sini orang-orang rata-rata menggunakan bahasa Jerman. Jadi mau tidak mau harus belajar bahasa Jerman setidaknya pada level yang dasar. Jadi itu akan sangat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sini dan saat kita membeli sesuatu, terutama di restoran. Banyak orang pikir hidup di luar negeri itu asik banget ya, enak banget ya, gitu, bisa keliling dunia, dapat gaji euro yang nilainya tinggi. Tapi sebenarnya nggak tahu kalau suka dukanya juga banyak. Karena kita ini kan sendiri, ya mungkin ada juga yang sama keluarga, tapi untuk kasusku kan sendiri. Datang ke negara orang, nggak ada keluarga, nggak ada teman waktu itu. Jadi betul-betul memulai hidup dari nol. Kalau kita sakit, memang ada banyak teman ya, tapi teman itu memang sangat berguna banget sih, sangat berarti banget kalau di sini. Kalau di luar negeri itu teman rasa keluarga. Karena kenapa ya? Cuman kita bergantungnya sama teman karena nggak ada keluarga kan. Waktu itu aku pernah kena cacar. Dan itu posisinya parah ya, cacarnya sampai yang aku demam awalnya sampai 40 derajat, terus keluar semua. Waktu itu tinggalnya kayak di WG kan, sharing apartemen gitu, sharing flat. Sampai aku harus diisolasi kan, kalau nggak nanti menular gitu kan. Sampai teman-teman bilang, udah Reni nggak usah keluar, di kamar aja, nanti kalau butuh apa nanti teriak aja bilang. Terus teman baikku juga waktu itu tiap hari datang, dia buatin jus, dia kasih makanan. Karena aku betul-betul di tempat tidur aja, nggak bisa kemana-mana. Sampai waktu itu dokter pun yang harus sampai datang, karena benar-benar nggak berdaya banget ya. Terus keluarga juga ayah sampai kirim obat gitu. Terus juga aku pernah masuk rumah sakit. Dan itu ya yang paling berharga waktu itu, sahabat gitu. Dan itu juga kelihatan jadinya kan siapa yang paling care gitu. Dan aku lebih ke orang yang kalau misalnya dalam kondisi sakit atau apapun, lebih kayak nggak kasih tahu keluarga dulu gitu, karena menurut aku kalaupun mereka tahu, mereka juga nggak bisa apa-apa gitu. Waktu itu sempat masuk rumah sakit pun mereka nggak tahu gitu. Karena walau mereka tahu ya mereka nggak bisa apa-apa dan cuma bikin mereka stres gitu. Jadi aku lebih kayak tutupin aja. Mungkin kalau aku udah siap dan aku udah sehat, mungkin akan aku bilang gitu. Gue sempat ada di titik paling terendah itu waktu kuliah ya. Kuliah di sini tuh beda banget ya, nggak gampang. Karena semuanya bergantung diri sendiri. Mungkin kalau di Indonesia sistemnya kita kan berkumpul sama teman-teman ya, informasi juga cepat banget sampainya. Teman-teman, ini ada itu. Tapi kalau di sini, kalau kita sendiri nggak cari informasi, ya kita nggak dapat gitu. Jadi semuanya kita yang harus mulai. Teman-temannya juga gitu, bukan mereka nggak baik atau gimana, tapi memang budayanya berbeda gitu.
Jadi kalau mau maju ya harus dari diri sendiri. Nggak ada tuh misalnya kita nggak datang kuliah ditanya kemarin kemana gitu. Ya mungkin ada sih teman yang dekat sekali, tapi keseluruhan overall nggak kayak gitu, nggak sama kayak Indonesia. Jadi ya terserah kamu mau maju, ayo, enggak ya udah gitu, nggak ada paksaan sama sekali. Jadi itu nggak gampang, kuliahnya nggak gampang karena bahasa, walaupun udah sebelumnya udah belajar bahasa Jerman tapi ya tetap aja ya. Jadi di Jerman tuh rasanya gimana sih? Yang pasti senang, yang kedua butuh berjuang. Nah, berjuangnya apa sih kira-kira? Yang pertama kan budaya beda. Jadi ketika pertama datang ke sini pastinya culture shock dong. Orang-orangnya berbeda. Kalau orang-orang di Indo apalagi di Asia, terutama di Indonesia kan ramah-ramah, banyak senyum, saling sapa. Kalau di sini tuh orangnya tuh lebih cenderung ke individual. Jadi walaupun mereka nggak cuek-cuek banget, tapi mereka lebih memilih untuk mengurusi kehidupannya masing-masing. Nggak gitu. Terus yang kedua, iklim, cuaca. Di Indonesia kan namanya juga negara tropis, pasti cuma ada 2 musim, musim panas, musim kemarau, sama musim hujan. Nah kalau di sini waktu itu saya datang di musim gugur, langsung ketemu yang dingin-dingin. Nah itu adalah salah satu waktu di mana adaptasi itu sangat sulit sekali. Apalagi ketika baru datang kan, belum kenal banyak orang, belum bisa adaptasi dengan budaya, dengan cuaca, dengan makanan, dan ditambah dengan cuaca yang dingin, jadi itu tantangan tersendiri. Tapi setelah lama-lama di sini bakal terbiasa kok. Walaupun di sini jarang ada makanan-makanan yang familiar atau teman-temannya beda-beda semua budaya dan bahasanya, tapi disitulah serunya hidup di sini karena kita bisa kenal banyak hal, kita bisa melihat dunia dari sudut pandang yang lain. Misalnya pas kita mau beli makan di restoran gitu kan, biasanya kan resepsionisnya itu jarang yang bisa berbahasa Inggris gitu, jadi mereka lebih memilih pakai bahasa Jerman. Nah di situ pentingnya bahasa Jerman pada level yang dasar. Jadi setidaknya kita bisa memesan makanan dengan cara misalnya ich möchte apa gitu, selanjutnya ich möchte makanan apa yang dipesan seperti itu, dan kayak pas mau bayar juga sama. Jadi vertik gitu, bilang gitu aja mereka paham gitu. Jadi waktunya bayar. Dan di sini jauh dari keluarga itu terasa sekali ini ketika lebaran gitu ya. Kadang kita hendak pulang ke Indonesia, jadi kangen banget dengan keluarga gitu pada saat lebaran. Jadi ini kita untuk bisa survive itu ya cari teman gitu, cari teman yang sama-sama dari Indonesia, dan di situ kita kumpul bareng. Jadi dengan kumpul bersama teman-teman selama lebaran dan bikin acara dengan mereka itu bisa mengobati ini rasa kangen kita terhadap momen lebaran bersama keluarga selama di Indonesia. Sampai pernah gitu ada mata kuliah aku nggak lulus, terus sedih banget sih pastinya. Tapi waktu itu cara ngatasin sih, biasanya aku kalau misalnya sedih sendiri dulu gitu, kayak misalnya udah nangis apa sendiri, terus kalau udah siap biasanya aku baru cerita ke teman, terus cari teman, ketemu, masak bareng, kumpul, atau kita jalan-jalan bareng. Itu ampuh banget sih, bisa bikin kita apalagi motivasi lagi, semangat lagi kayak gitu. Pasti ada titik di mana kayak aduh susah banget kehidupan. Nah, saya juga pernah mengalami hal seperti itu ketika di saat saya sudah masuk tahun kedua di sini. Kebetulan ketika dulu saya kuliah S1, dari kecil hingga S1 saya kuliahnya itu, sekolah dan kuliahnya itu di dekat rumah, jadi selalu pulang ke rumah. Jadi belum pernah merasakan yang namanya ngekos, belum pernah merasakan namanya merantau. Dan ketika langsung dari S2 langsung merantau ke negara yang ribuan kilometer jauhnya dari Indonesia. Pasti ketika udah 2 tahun gak pulang, rasanya homesicknya parah. Kangen makan Indo, kangen ketemu orang-orang yang ada di rumah, dan apalagi banyak hal-hal yang menyulitkan, misalkan kuliah pusing, kehidupan lagi sulit, dan segala macamnya. Nah, gimana caranya menghadapi hal seperti itu, apalagi sedang homesick setelah 2 tahun gak pulang? Yang pasti kita gak bisa
sendirian. Kita harus punya teman, entah teman sesama orang-orang di Indonesia atau teman-teman yang ada kuliah di sini juga. Walaupun nggak ngapa-ngapain temennya pun, ya yang penting bareng aja, jalan-jalan bareng, ngobrol bareng, seenggaknya nggak sendirian. Jadi dengan ada teman-teman itu ada yang support seenggaknya. Terus ada yang ngingetin kalau kita sedang salah, ada yang ngebantuin kalau kita sedang susah, yang pasti ada yang nyemangatin ketika sedang sedih. Hidup di luar negeri itu menurut saya cukup banyak tantangannya, tapi juga banyak memberikan pengalaman buat kita. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana cara survive atau bagaimana cara beradaptasi di lingkungan kita berada, terutama di luar negeri. Dan yang saya temukan itu yang paling penting itu adalah bahasa. Jadi kalau kita berada di luar negeri, setidaknya kita bisa bahasa Inggris, kemudian bahasa lokal di mana kita tinggal. Nah, dengan cara begitu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitar dan juga bisa melakukan aktivitas layaknya orang-orang di sini gitu. Di samping itu juga apabila kita menemui masalah, kita mungkin jangan dipendam sendiri ya masalahnya. Mungkin alangkah lebih baiknya di-share, dibagi ke teman-teman yang kita kenal di sini, terutama teman-teman yang berasal dari Indonesia, satu daerah gitu, untuk ya sekedar berbagi saja gitu, siapa tahu ada solusi yang bisa mereka tawarkan. Andai kan belum ada solusi yang bisa ditemukan, setidaknya kita sudah cerita ke teman-teman mengenai persoalan atau masalah yang kita hadapi, dan itu biasanya akan lebih terasa ringan dan relax. Kita bisa ya itu tadi menggali potensi diri, lebih mandiri. Jadi kita harus memulai diri kita membuka untuk dunia luar kan, berkenalan dengan berbagai negara, berbagai budaya, bahasanya juga. Banyak sekali yang bisa dipelajari di sini gitu. Untuk bertahan hidup sendiri, mandiri itu yang tadinya nggak bisa masak misalnya, terus bersih-bersih rumah sendiri, kita harus ya misalnya ya kuliah, kerja pun, ngurus rumah, ngurus diri, itu semua dilakukan sendiri. Yang biasanya kita bergantung sama keluarga, sekarang kita harus bergantung sama diri kita sendiri. Itu kan gak gampang ya, shock dari awal. Yang pasti tetap have fun dan percaya diri aja kalau yang kita lakukan di sini, kalau yang apa yang diperjuangkan di negara yang jauh dari rumah ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita jadi lebih baik lagi. Nah, jadi bagi kalian yang punya mimpi pengen ngerasain gimana sih tinggal di Jerman atau kehidupan di Jerman, yang terpenting mental harus kuat dan juga persiapan untuk kursus bahasanya. Karena di luar dari semua persyaratan-persyaratan yang ada dan juga segala rintangan, kita harus punya tekad yang kuat, semangat, insya Allah pasti kalian bisa. Semoga apa yang teman-temanku bagikan di video ini sangat bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya.